Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian merupakan bagian dari siklus akuntansi perusahaan, entah itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Dalam perusahaan dagang, maka setelah kita menyusun jurnal khusus, kemudian kita menyiapkan buku besar pembantu, kemudian menyiapkan buku besar, kemudian menyiapkan neraca saldo, maka langkah selanjutnya yaitu membuat ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini dibuat sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu menyusun lembar kerja atau worksheet, kemudian kita akan menyusun laporan keuangan. Kenapa perusahaan perlu membuat jurnal penyesuaian? Karena perusahaan perlu memuktakhirkan kondisi akun-akun, entah itu beban, pendapatan, dan yang lainnya. Tujuan dari jurnal penyesuaian tentunya agar setiap akun, entah itu akun real maupun akun nominal, menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Maksudnya adalah beban maupun pendapatan yang dialokasikan pada perusahaan itu tidak overstated maupun understated. Sehingga nanti laba rugi perusahaan juga mencerminkan kondisi yang sebenarnya, yaitu tidak overstated atau berlebihan maupun understated, yaitu kurang dari yang seharusnya. Ada beberapa akun yang perlu dilakukan penyesuaian. Yang pertama yaitu persediaan barang dagang atau inventory. Ada dua jenis penyesuaian untuk persediaan barang dagang, yaitu menggunakan metode ikhtisar laba rugi atau income summary. Yang kedua adalah dengan menggunakan metode harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Akun yang kedua yaitu perlengkapan. Perlengkapan merupakan bagian dari aset lancar yang akan habis dengan sekali pakai. Contohnya adalah kertas, tinta, maupun stationeries. Tentunya yang akan disesuaikan yaitu perlengkapan yang terpakai pada periode tersebut. Yang ketiga adalah cadangan kerugian piutang. Ini merupakan taksiran dari kerugian piutang karena piutang yang tidak bisa ditagih dari pelanggan yang membeli secara kredit. Beban dibayar di muka alias prepaid expense merupakan beban yang belum dinikmati oleh perusahaan. Jasanya belum dinikmati oleh perusahaan, tapi perusahaan sudah membayar pada periode itu. Sehingga ini dikategorikan sebagai harta lancar. Kebalikan dari beban dibayar di muka, maka ada utang beban atau accrued expense, yaitu beban-beban yang sudah dipakai oleh perusahaan, perusahaan sudah menikmati jasa dari penyedia jasa tersebut, tetapi perusahaan sampai akhir periode belum membayar. Nah, ini perlu penyesuaian juga. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Nah, ini transaksinya adalah prepaid income, artinya perusahaan sudah menerima uang dari konsumen, tetapi perusahaan belum melaksanakan kewajibannya. Nah, ini kategorinya sebagai utang. Akun selanjutnya yaitu piutang pendapatan. Ini berlawanan dengan pendapatan diterima di muka. Untuk piutang pendapatan, perusahaan telah melaksanakan kewajibannya, tetapi konsumen belum membayar kepada perusahaan sampai akhir periode. Nah, ini dikategorikan sebagai aset lancar. Kemudian
Akun selanjutnya yang memerlukan penyesuaian yaitu aktiva tetap. Kita tahu bahwa aktiva tetap ini seiring berjalannya waktu digunakan oleh perusahaan, maka akan menyusut atau menurun nilainya. Sehingga perlu kita lakukan penyesuaian. Ada dua metode yang dipakai, yaitu metode garis lurus, yaitu straight line method, dan yang kedua adalah metode saldo menurun atau reducing balance method. Nah, kita akan melanjutkan ke contoh pencatatan ke dalam jurnal penyesuaian. Ada studi kasus yaitu Ibu Agnes membuka PD Harapan Bangsa sejak tahun 2020. Berikut neraca saldo per 31 Desember 2021. Nah, bisa dilihat daftar akunnya. Tentu kita perlu memperhatikan akun-akun yang perlu penyesuaian, seperti piutang dagang, persediaan barang, dagang, perlengkapan, iklan dibayar di muka, kemudian obligasi, peralatan, sewa diterima di muka, maupun akun-akun pembentuk dari harga pokok penjualan, seperti pembelian, biaya angkut pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga, potongan pembelian, serta satu lagi yaitu beban asuransi. Akun-akun tersebut perlu disesuaikan pada akhir periode. Nah, berikut data penyesuaiannya per 31 Desember 2021. Angkanya dalam ribuan rupiah. Persediaan barang dagang di akhir periode ada sebesar 85 juta. Kemudian perlengkapan kantor masih tersisa 5 juta. Kemudian 2% dari total piutang dagang diperkirakan tidak bisa ditagih. Selanjutnya yaitu iklan dibayar tanggal 1 Agustus 2021 untuk 10 kali penerbitan bulanan. Selanjutnya yaitu sewa diterima pada tanggal 1 November 2021 untuk 1 tahun. Kemudian asuransi dibayar pada tanggal 1 November 2021 untuk 4 bulan ke depan. Selanjutnya, masih harus diterima pendapatan bunga dari obligasi. Bunganya 10% per tahun. Pembayaran dilakukan tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Dan terakhir yaitu peralatan kantor disusutkan 10% dari harga perolehan. Nah, berarti ini menggunakan metode garis lurus. Nah, yang diminta adalah membuat ayat jurnal penyesuaian dari PD Harapan Bangsa menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi serta harga pokok penjualan. Kita lihat jawabannya. Oke. Kita perlu menyesuaikan akun yang terkait dengan persediaan barang dagang. Jika menggunakan metode ikhtisar laba rugi, maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita perlu mengkreditkan persediaan barang dagang awal. Nah, persediaan barang dagang awal ini, 90 juta ini kita dapatkan dari neraca saldo. Nah, di sini persediaan barang dagang awal 90 juta. Kemudian debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Jika ada aset yang dikredit, maka asetnya berkurang. Artinya persediaan barang dagang akhir ini, persediaan barang dagang awal ini sudah kita hapus karena sudah menjadi data masa lalu. Kita munculkan persediaan barang dagang akhir, 85 juta. Kita dapatkan dari data penyesuaian di nomor 1. Kita debitkan, kenapa kita debitkan? Karena ini kondisi termustakhir, kondisi terkini, kondisi terupdate dari persediaan yang ada di gudang, yaitu 85 juta kita debitkan, artinya harta bertambah. Kreditnya apa? Kreditnya adalah ikhtisar laba rugi, 85 juta. Jika menggunakan
metode harga pokok produksi alias HPP alias cost of goods sold, maka langkahnya cukup panjang. Kita akan menggunakan akun-akun dari penyusun harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi. Kita ingin membuat saldo dari akun-akun tersebut menjadi 0. Nah, berarti akun-akun yang berada di sebelah debit, yaitu pembelian, kemudian biaya angkut pembelian, serta persediaan barang dagangan awal harus kita kreditkan, karena kita ingin membuat saldonya 0. Persediaan barang dagang, kredit 90 juta, pembelian kredit 220 juta, biaya angkut pembelian kredit 6.400.000. Ini kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah harga pokok penjualan 316.400.000. Kemudian kita munculkan akun persediaan barang dagang akhir, yaitu 85 juta, kita debitkan, karena ini kondisi termutakhir dari persediaan yang ada di gudang. Kemudian kita hapus akun pembentuk dari HPP, yang sebelah kredit, yaitu ada retur pembelian dan pengurangan harga, dan potongan pembelian. Cara menghapusnya ya otomatis kita debitkan. Nah, sehingga di sini kita debitkan. Retur pembelian dan pengurangan harga, kita debitkan, potongan pembelian kita debitkan, kemudian persediaan barang dagang akhir kita debitkan. Ini kita jumlahkan, kreditnya adalah harga pokok penjualan sebesar 111.660.000. Selanjutnya kita perlu menyesuaikan perlengkapan. Perlengkapan yang terpakai selama periode 2021 adalah perlengkapan yang tersedia selama periode 2021 adalah 15 juta, kurangi perlengkapan yang tersisa, didapatkan dari data penyesuaian, yaitu 5 juta, maka perlengkapan yang terpakai adalah 10 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan debit, kemudian perlengkapan berkurang, maka kita kreditkan. Perlengkapan ini bagian dari aset lancar. Selanjutnya yaitu untuk penyesuaian cadangan kerugian piutang. Datanya adalah 2% dikalikan total piutang. Total piutangnya kita dapatkan dari neraca saldo. 15 juta. Maka didapatkan hasil 300.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban kerugian piutang di debit 300.000, kemudian cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 300.000. Selanjutnya yaitu kita perlu menyesuaikan, yaitu iklan dibayar di muka. Kita perlu menghitung alokasi iklan tiap bulan. Di neraca saldo, ada akun iklan dibayar di muka, yaitu 20 juta. Kemudian di data penyesuaian, iklan tersebut dibayar tanggal 1 Agustus untuk 10 kali penerbitan. Sementara kita tutup buku tanggal 31 Desember 2021. Sehingga alokasi iklan tiap bulan adalah 20 juta dibagi 10 bulan. Alokasi iklan untuk tiap bulan yaitu 2 juta. Maka iklan yang telah menjadi beban, yang telah terpakai selama Agustus sampai Desember 2021 adalah 5 bulan dikalikan 2 juta. Hasilnya adalah 10 juta. Kita perlu memunculkan akun beban iklan, karena itu yang sudah menjadi beban untuk periode 2021. 10 juta. Kreditnya apa? Kreditnya adalah beban iklan dibayar di muka, yaitu 10 juta. Nah, kita lihat di neraca saldo ada iklan dibayar di muka 20 juta. Kemudian ada penyesuaian iklan dibayar di muka 10 juta, maka hasil akhir dari iklan dibayar di muka
pada akhir 31 Desember 2021 adalah 10 juta. Artinya perusahaan masih mempunyai harta yang berupa iklan dibayar di muka sebesar 10 juta. Sehingga iklan dibayar di muka kita kreditkan untuk mengurangi saldo awal dari iklan dibayar di muka. Selanjutnya yaitu penyesuaian untuk sewa diterima di muka. Kita cek, sewa diterima di muka setelah kredit ada 12 juta. Ini artinya adalah utang. Kemudian data penyesuaian, sewa ternyata diterima tanggal 1 November untuk 1 tahun. Maka untuk menghitung berapa alokasi pendapatan sewa 3 bulan, 12 juta dibagi 12 bulan, hasilnya adalah 1 juta. Yang menjadi pendapatan sewa untuk periode 2021 hanya 2 bulan, yaitu November sampai Desember 2021. 2 bulan dikalikan 1 juta, hasilnya 2 juta. Maka cara kita melakukan jurnal penyesuaian yaitu kita debitkan sewa diterima di muka, artinya utang PD Harapan Bangsa ini berkurang. Kenapa utangnya berkurang? Karena perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu menyediakan sewa bagi penyewanya. Kemudian kreditnya kita catat sebagai pendapatan sewa sebesar 2 juta. Sehingga ketika ada sewa diterima di muka di sebelah debit 2 juta, saldo akhir dari sewa diterima di muka adalah 8 juta setelah kredit. Artinya perusahaan masih punya utang, yaitu berupa sewa diterima di muka pada 31 Desember 2021 sebesar 8 juta. Penyesuaian selanjutnya itu jurnal penyesuaian untuk beban asuransi. Di neraca saldo ada beban asuransi 3.800.000. Kemudian data penyesuaiannya asuransi dibayar tanggal 1 November untuk 4 bulan. Jadi alokasi asuransi tiap bulan adalah 3.800.000 dibagi 4 bulan, hasilnya 950.000. Asuransi yang belum digunakan, karena 3.800.000 ini untuk 4 bulan, maka asuransi yang belum digunakan adalah Januari dan Februari 2022. 2 bulan dikalikan 950.000, hasilnya 1.900.000. Artinya kita munculkan aset perusahaan yaitu asuransi dibayar di muka sebesar 1.900.000. Kemudian kreditnya adalah beban asuransi. Kita tahu saldo normal dari beban adalah sebelah debit. Ketika ada beban sebelah kredit artinya bebannya berkurang. Jadi yang menjadi beban asuransi pada periode 2021 sebesar hanya 1.900.000. Sehingga data dari beban asuransi menunjukkan kondisi yang matching alias tepat. Penyesuaian selanjutnya yaitu piutang bunga. Perusahaan mempunyai obligasi yang bunganya 10%, nominalnya adalah 10 juta. Pembayaran bunga obligasi dilakukan tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Berarti ada 3 bulan, yaitu dari Oktober, November, dan Desember, yang bunganya belum dibayarkan oleh penerbit obligasi. Sehingga pendapatan bunga tiap 3 bulan sebesar 10 juta dikalikan 2,5%. 2,5% ini didapatkan dari 10% dibagi 4. Karena dalam setahun ada 12 bulan. Sehingga hasilnya adalah 250.000. Maka piutang bunga sebesar 250.000 kita debitkan, kemudian kreditnya adalah pendapatan bunga 250.000. Selanjutnya adalah kita perlu menyesuaikan penyusutan peralatan. Cara perhitungannya adalah harga perolehan dari peralatan itu. Kita dapatkan angkanya dari neraca saldo.
sebesar 60 juta, ini harga perolehannya, harga beli, 3 itu. Kemudian penyusutannya adalah 10%, didapatkan hasil 6 juta. Jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan 6 juta, kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Kreditnya bukan peralatan, tidak seperti perlengkapan, karena ini adalah aset tetap. Nah, yang kita kreditkan adalah akumulasi penyusutan peralatan. Demikian untuk pembahasan mengenai jurnal penyesuaian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Selamat siang.